Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Saat ini saya sedang di markas besarnya mobil motorhome ya, sama Bang Umbu Teddy. Yes, Ya Bang. halo. Ya. Halo. Sebelumnya kita sudah melampaui protokol kesehatan, jadi kita langsung aja buka masker Bang. Oke. Seperti itu. Biar lebih Biar jelas kelihatan ya. gantengnya ya. Biar kelihatan gitunya ya gitu. Oke, kita akan ngebahas secara ringkas dari si mobil motorhome ini, tepatnya seperti itu ya Bang Teddy ya. Betul. Nanti apa aja fasilitas yang ada di dalam, juga Anda semua jangan skip dulu. Nanti untuk mengetahui harga biaya untuk pembuatan mobil motorhome ini, nanti Bang Teddy akan jelaskan. Pastinya lebih murah dari harga-harga pasaran lainnya, pastinya begitu Bang Umbu ya. Gitu. Oke, kita langsung ke unit aja yuk. Kita langsung ngobrolin dalam unit, oke? Yuk. Bang Teddy, Yes. si BES ini sendiri sejak kapan Bang ini berdiri? Oke, jadi kalau dilihat kita runut ini agak jauh ke belakang ya. Oke. Jadi base itu sudah ada sejak tahun 2002. 2002 Bang. Betul. Jadi base ini sudah berdiri, tetapi kita memang tadinya bergerak di bidang audio. Audio entertainment system. Oke. Jadi kendaraan dulu kan lagi hype-hype-nya tuh. Betul. Mobilnya dibikin audio luar biasa. Oke. Nah, kita berangkat dari situ. Oke. Tapi dari 2002 itu lama-lama kita mempunyai permintaan yang beragam, terus kemudian meningkat. Ya, waktu itu kita pernah diminta untuk membuat satu audio untuk surround system 5.1 di sebuah bus. Oke. Berarti kan bukan cuma meletakkan speaker, Betul. tapi bikin rumahnya yang bagus dan lain-lain. Akhirnya hampir mirip seperti membuat interior. Oke. Nah, sejak saat itu kita banyak permintaan juga untuk mengerjakan interior daripada bus. Oh. Nah, jadi dari situ mulai meningkat dan meningkat dan meningkat lagi sampai akhirnya sekarang selain bus juga kita mengerjakan untuk mobil-mobil luxury untuk VIP ya. Seperti Yes. ini. Ini jenisnya apa Bang? Ini Oke. jenisnya motorhome atau dikategorikan bis luxury atau apa Bang? Oke, kalau ini masuknya kita sebut motorhome ya. Motorhome. Pokoknya sesuatu kendaraan bergerak yang mempunyai mesin dan bisa dipakai sebagai rumah berjalan. Itu Rumah disebut berjalan. motorhome. Oke. Ya, nanti definisinya bisa dipecah lagi. Oke. Ada camper van atau apa segala macam, itu hanya penyebutan atau klasifikasi saja. Tetapi seluruhnya adalah motorhome. Kita sebut motorhome. Oh gitu. Betul. Bang, ini basicnya saya lihat kan Toyota Hiace ya Bang ya? Ya, Betul. Toyota Hiace memang dipercaya sebagai mobil angkutan pertamanya. Betul. Seperti itu. Nah, ide untuk mengubah Hiace ini menjadi motorhome yang luxury menurut saya Ya. seperti ini, itu gimana Bang? Idenya Oke. gimana? idenya ini sejalan dengan perkembangan ya, dengan perkembangan infrastruktur di Indonesia. Kita melihat bahwa memang ini awalnya memang untuk penumpang, untuk travel, orang memindahkan orang yang ingin berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, gitu kan. Tetapi sejalan dengan infrastruktur berjalan, misalnya pembangunan tol, jalan-jalan semakin bagus, wilayah-wilayah yang tadinya tidak terjangkau dapat dijangkau. Oke. Artinya kita sudah bisa menikmati yang namanya keindahan alam Indonesia. Oke. Nah, makanya sejak itu tahun 2018 Baze meluncurkan motorhome ini, Oke. ya, sebagai produk motorhome pertama yang diproduksi oleh Baze. Jadi supaya orang bisa menikmati yang namanya kekayaan alam Indonesia dan melalui jalan-jalan ini. gitu loh. Jalan-jalan, explore kita punya alam Indonesia seperti Betul. itu ya Bang, menikmati Betul. banget ya seperti Menikmati banget. Oke. Dan ternyata sekarang kita udah masuk di yang namanya pandemi ya. itu. Pandemi. Pandemi di mana membutuhkan satu jalan-jalan yang sesuai protokol kesehatan atau aman. Safety ya Bang Betul. ya seperti itu. Jadi orang dianjurkan stay at home. Stay at home. Stay at home. Nah, kita bisa stay at motorhome. Stay at motorhome. Betul. Menarik sekali nih. Jadi nggak Betul, perlu betul. keluar-keluar kemana-mana, Betul. jalan-jalan, tapi tetap di rumah. Tetap di Gitu. rumah. Bang, kalau kita bicara spesifikasi mobil motorhome ini Bang, mulai dari depan Bang. Ya. Kita bicara untuk mesinnya sendiri banyak perubahan nggak Bang dari HS? Dari HS kita tidak banyak perubahan, tidak ada perubahan malah, Oke. karena memang kita sudah tahu Toyota Hiace ini mempunyai performa yang baik, yang Oke. bagus juga, Oke. tahan lama dan endurance-nya tinggi. Kita lihat bahwa mobil ini banyak sekali dipakai untuk travel ya, Oke. mobil travel, jadi sudah tidak bisa ini lagi ya, dilakukan lagi.
Terus kemudian Kaki-kaki Bang? Untuk kaki-kaki ada perubahan kah? kita ada per yang kita ganti hanya untuk kenyamanan. Oke. Untuk kenyamanan. Sebenarnya sih tidak perlu sampai harus mengganti per. Oke. Karena memang kapasitas daripada HiAce ini adalah 14 penumpang 14 penumpang awalnya, oke. dengan Dengan masing-masing bobot. orang 130 kg. Oke. Jadi artinya kalau kita kurangi orang yang ada di dalam, terus kita tambahkan dimensi-dimensi seperti ini, kompartemen seperti ini, Betul. jadi bobotnya tidak jauh berbeda. Jadi dari mesin nggak ada perubahan, paling kaki nanti bisa menyesuaikan dengan bobot si Betul, mobil ini sendiri. menyesuaikan dengan kenyamanan atau tingkat. Misalnya ada orang yang udah nyaman tapi pengennya bener-bener nyaman sekali, itu kan tergantung referensi daripada masing-masing orang. Oke, bicara kenyamanan sekarang Bang, untuk AC-nya sendiri, Abang pakai kompatibel apa yang di... Kalau kita sedang driving mode, Oke. air conditioner yang kita pakai itu adalah dari mobil itu sendiri. Betul. Betul. Nah, tetapi ketika kita sudah sampai di lokasi dan misalnya membutuhkan udara yang lebih sejuk, kita memakai AC yang ini, AC Dometic ini. AC Dometic ya Betul, Bang? Dometic itu mereknya ya, AC Dometic. Jadi memang ya AC yang memang khusus diperuntukkan untuk recreational vehicle atau untuk motorhome. Oke. Jadi bukan sembarang AC atau misalnya AC rumah yang dipasangkan ke dalam satu kendaraan, tapi memang AC yang dikhususkan untuk kendaraan sendiri. Oh. Betul. Ini bisa mencapai kedinginan berapa Bang yang kita butuhkan? Karena kan kita tahu iklim di Indonesia kan sering berubah-ubah Bang. Iya. Apalagi di daerah Sumatera kalau kita Betul. emang mau explore Sumatera seperti itu. Ini tingkat kedinginan bisa sampai berapa Bang? Sampai 16 derajat sampai 14 derajat Celcius masih dapat. Masih dapat bisa. ya? Betul. Begitu. Terus selain untuk pendingin, kata Abang tadi awal kita ketemu kan, ini sebagai heater juga Yes. Jadi ini bisa jadi dual ya. Jadi bisa pendingin, Oke. bisa sebagai penghangat. Jadi kalau kita di lokasi yang memang benar-benar dingin sekali, kayak saya pernah di Dieng, Oke. butuh kehangatan, ya cukup hanya nyalakan ini, ya suhunya di bawah pada suhu di luar, sudah otomatis menjadi pemanas. Jadi kalau punya keluarga, ada banyak keluarga masuk di sini, terus Anda punya anak kecil, biasanya suhunya kan anak kecil kalau dingin banget juga nggak suka, kadang-kadang butuh kehangatan juga untuk si anak ini. Ini bisa digunakan sebagai heater kata Bang Teddy Umbu nih, seperti itu. Betul. Dari AC udah Bang, sekarang dari furniture apa Bang yang disajikan di HiAce ini seperti itu? Oke, jadi yang kita mau coba pindahkan ke dalam kendaraan ini adalah apa yang biasa kita pakai di rumah kita. Oke. Ya, artinya bisa menunjang kehidupan kita atau perjalanan kita supaya kita bisa tetap nyaman. Yang paling penting adalah kita butuh yang namanya, karena kalau kita jalan kita butuh yang namanya air, Oke. baik untuk minum, baik untuk kita misalnya untuk bersih-bersih. Nah, di sini kita sudah memakai yang namanya wastafel Oke. dan sink dari Dometic juga. Oke. Jadi memang ini banyak sekali produk Dometic yang kita masukkan ke dalam sini. Betul. Betul. Selain wastafel, saya lihat ada kulkas juga nih Bang ya. Yes. Ada Jadi kulkas, oke. betul, karena selain air, terus kemudian kita juga butuh makanan kan biasanya. Pasti. Nah, ada makanan-makanan, kalau saya suka bawa anak saya yang kecil-kecil, Oke. kita suka beli makanan beku, ya kita masukkan ke sana, terus sewaktu-waktu kita keluarin kita bisa masak. Betul. Terus ada kompor juga ya Bang ya? Kompor kita pakai kompor yang portable. Portable listrik ya, seperti betul. itu. Untuk unit ini kita pakai kompor portable. Untuk size bangkunya sendiri Bang, ini kapasitas berapa orang Bang untuk keluarga? Tingkat nyamannya berapa orang Bang di dalam? Oke, kalau dilihat dari tempat duduk yang tersedia, jadi di sini bisa sampai untuk 6 orang. 6 orang. Betul. Oke. Jadi di depan 2, Di depan 2. ya pengemudi dan juga sebelah pengemudi. Kemudian di sini 2, Iya. di sini 2. Ya, walaupun di sini bisa pakai, tetapi ini kita pakai untuk sebagai living mode Living atau mode. bercengkrama aja. Oke. Tapi kalau driving mode kita pentingkan faktor keselamatannya, yaitu Betul. dengan kita menghadap depan. Betul. Ini pun kursi bisa dihadapkan ke depan Betul. dan memakai safety belt. Safety belt-nya Betul. semua ada 6 dan lengkap ya Bang ya, seperti Yes. itu. Itu untuk kapasitas berapa orang Bang kalau kita Nah, untuk tidur? ketika sleeping mode ini bisa kapasitas bisa sampai 4 orang ya. 4 orang. Untuk lebih nyaman misal untuk 3 orang kalau Oke. butuh yang space yang lebih besar. Tetapi kalau saya keluarga biasa pergi 4 orang, jadi saya istri dan kedua orang anak. Oke. Asupan power supply atau PLN-nya seperti apa? nih, Oke. Bang? Nah, jadi memang kalau kendaraan ini ketika sedang bergerak semua memakai tenaga daripada aki, Betul. kayak utama. Tapi ketika sedang diam, kita bisa mendapatkan tenaga listrik itu dari genset, generator, terus kemudian juga dari PLN.
Oke. Ya, bisa kita tarik kabel, langsung kita kabel. colok ke mobil, otomatis segala sesuatu yang ada di kendaraan ini bisa nyala. Kalau untuk gensetnya sendiri berapa volt bang yang dipakai? Kita pakai genset itu yang silent ya, Silent. yang benar-benar cuma supaya tidak mengganggu ketika kita berada di keramaian. Oke. Itu 2000 watt. 2000 watt ya. Betul. Oke. Itu bisa buat freezer, itu bisa buat kompor tentunya bang, dan sekalian AC juga bisa digunakan langsung betul. dari supply seperti itu. Benar. Oke bang. Kalau dari eksterior bang, ini saya lihat di depan itu ada awning ya bang ya, buat Yes. kita kalau lagi keadaan santai di depan itu kita bisa buka tenda-tendaan ya, seperti itu ya. Itu termasuk bagian servis atau pelayanan yang didapatkan fasilitas dari BASE juga bang. Betul, itu sudah termasuk package yang ditawarkan oleh BASE. Oke. Jadi di mana nanti kita ada awning yang supaya ketika dalam keadaan panas ataupun hujan, kita tetap bisa pakai awning itu untuk kita berlindung. Oh seperti itu. Terus juga mendapatkan yang namanya tenda exterior tent. Oke. Jadi punya ruang tambahan di luar. Oh seperti Betul. itu. Jadi lebih besar ya. Jadi selain di sini bisa juga di luar tetapi tertutup. Bang, kalau ada teman-teman di channel kita yang nanya nih bang, Ya. dia bawa mobil sendiri, atau dia nggak punya mobil tapi mau jadi seperti ini bang, berapa harga yang ditawarkan oleh BASE sendiri bang supaya jadi seperti ini? Oke. Nah, bicara masalah harga ini tergantung daripada keinginan customer ya. Oke. Oke. Yang penting yang kita sarankan adalah ketika di sini kebutuhan mereka untuk apa, untuk berapa orang, dan akan dipergunakan seperti apa. Oke. Karena dari diskusi tersebut kita bisa menentukan desain yang terbaik. Oke. Betul ya. Nah, tapi jika ingin yang seperti ini persis, betul. kita berikan full option dengan segala sesuatu yang sudah termasuk di dalamnya. Contohnya tadi ada wastafel, Oke. ada kulkas, ada portable toilet, Oke. ada AC domestik ini, ada audio system ya dengan sub yang terbaiknya. Oke. Terus kemudian juga kita dapatkan tadi awning tentnya, Oke. ya exterior tentnya juga dapat. Oke. Terus kemudian gensetnya dapat. Genset supply-nya tadi dapat. Terus kemudian bukan hanya dilihat dari kompartemen yang ada Oke. atau meja-meja yang ada, tetapi semua daripada kendaraan ini sudah dilapisi dengan insulator. Insulasi supaya tidak kita tidak kedinginan atau tidak kepanasan. Bisa menyesuaikan di Betul. dalam seperti itu. Yes, jadi semua dinding, plafon dan lain-lain itu sudah semua ditambahkan itu. Jadi pengerjaannya bukan sesimpel untuk bikin kotak-kotak ini aja. Betul. Jadi ketika Safety-nya juga dijaga ya bang, Betul. kenyamanannya juga dijaga di dalam sini Yes. seperti itu. Berapa bang harga? Oke. Kalau untuk kita punya mobil haya sendiri, saya bawa ke sini atau ya. teman-teman bisa bawa kemari, berapa bang Oke. harganya? Untuk full option kita lepas dengan harga paket 275 juta. 275 Betul. juta. Jadi sudah semua termasuk di dalamnya. Dan produk domestik ini memang kita impor khusus untuk menunjang motorhome di sini. Jadi memang sudah lolos verifikasi vehicle standard untuk berkendara ya. Oke, Gitu. seperti itu. Nah, teman-teman tuh, harga 275 juta. Harga 275 juta sudah include semua. Tinggal bawa HSS-nya aja kemari. Dan teman-teman juga bisa membeli HSS di luar, ya HSS second atau yang baru itu Ya. tergantung dari budget teman-teman. Betul. Satu lagi bang pertanyaan. Oke. Kalau di luar dari HS, teman-teman punya kelas seperti S1, ada lagi Luxio. Mungkin nanti teman-teman yang punya Luxio, punya Grand Max yang memang buat motorhome, ini langsung kita tanyakan Bang Umbu Teddy ya. Ya. Bisa nggak Bang dibawa kemari untuk didandanin seperti ini? Oh, bisa banget. Bisa banget ya Bang? Bisa ya? banget. Itu harga menyesuaikan lagi atau gimana Bang? Harga pasti akan menyesuaikan, nggak mungkin 275 juta. Selain memang dimensinya lebih kecil, tentu saya bilang tadi, kebutuhan mungkin orangnya berbeda. Sekarang sih saya sedang bangun Hyundai H1 H1 yang kita sedang bangun. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lihat Review sama juga ya, Bang, review ya? juga ya. Oke. Nah, terus kemudian untuk Grand Max itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena dimensinya itu udah bagus, udah kotak. Udah kotak ya Bang? Cuman dia lebih pendek saja kan. Betul. Gitu loh. Tetapi nanti ketika masuk di base, artinya orang yang tidak punya gambaran apapun nih, Betul. dia nggak punya desainnya, Betul. dia nggak punya apa. Ketika datang ke base itu, mereka bukan hanya menikmati hasil pengerjaannya, Oke. tapi servis dari perencanaan, Oke. ya, desain, ya, kita haluskan lagi keinginan mereka. Karena kadang-kadang semuanya pengen dimasukin, Itu tapi ternyata nggak dibutuhin. Jadi kita bantu mereka untuk oke, yang paling kalian berarti butuhkan mereka apa. menikmati step by step mobilnya sendiri ya Bang. Keinginannya betul, seperti apa nanti betul. bisa dibantu oleh base sendiri ya Bang. Betul. Seperti itu. Jadi kalau kayak kita misalnya bawa bikin rumah,
kita bukan cuman panggil tukangnya untuk ngerjain, Oke. tapi kita sudah ada konsultan bangunannya, Oke. sudah ada arsiteknya, Oke. sudah ada jasa desainnya, Oke. semua sudah termasuk di Sudah dalam. termasuk di Jadi, dalam. betul. Ada orang yang memang punya waktu lebih untuk mereka mengerjakan sendiri. Ada yang nggak punya. Kalau misalnya seperti saya cenderung ya mungkin waktunya untuk buat sendiri, bangun sendiri, atau keahliannya mungkin saya tidak punya. Oke. Jadi saya serahkan kepada yang ahlinya. Oh, gitu. seperti itu. Jadi contohnya bisa seperti itu. Best bisa melayani Anda seperti itu. Oke, Iya. teman-teman, demikian wawancara kita dengan Bang Umbu Tendi. Dia mengerti juga mengenai motorhome, sangat bagus sekali pembahasan kita pada saat ini. Jangan lupa share, like, dan komen Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Yes. Oke, thank you Bang Edi. Oh, Mari.